Ternyata hasilnya bahwa suara itu bisa menekan pembentukan sel lemak. Kemudian suara itu juga bisa mempengaruhi ada 190 gen yang sensitif terhadap suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Kita akan membahas surat Al-Hujurat ayat 2 dan 3. Bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malakum wa antum la tash'urun. Innalladzina yaghudduna aswatahum 'inda Rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu meninggikan suaramu di atas suara Nabi, dan jangan kamu memanggil beliau dengan panggilan seperti kepada sesamamu, supaya kamu tidak membatalkan amal-amalmu tanpa kamu menyadarinya. Ayat berikutnya, sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di dekat Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang oleh Allah dilembutkan hatinya kepada takwa. Ya, bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Ayat ini berbicara tentang sopan santun, berbicara merendahkan suara di depan Nabi Muhammad SAW di zaman dulu. Jadi ayat-ayat tentang suara itu ditemukan juga dalam surat-surat lain. Dalam surat Yasin misalnya, itu suara yang keras. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Dan tidaklah terjadi kecuali suatu suara yang keras dan mereka akan dimusnahkan. Itu menyangkut tentang hari kiamat. Tapi yang menarik adalah dua-duanya tentang suara, dan banyak di dalam Al-Quran diulang-ulang soal itu, bahwa suara ternyata bisa menghancurkan. Itu bisa ditemukan jadi senjata sonik atau supersonik atau pesawat hipersonik, peluru kendali. Itu masalahnya suara yang menggelegar. Tapi ada yang lebih lembut lagi. Di Kyoto University itu diadukan percobaan di laboratorium terhadap sel-sel yang sudah diisolir, kemudian diterapkan, dibunyikan kepada mereka suara dalam frekuensi yang biasa bisa ditangkap oleh manusia. Jadi frekuensi yang normal terdengar oleh manusia. Ternyata hasilnya bahwa suara itu bisa menekan pembentukan sel lemak. Kemudian suara itu juga bisa mempengaruhi ada 190 gen yang sensitif terhadap suara. Hasil percobaan ini menjadi pembuka gerbang ke masa depan, ya, pintu dunia pengobatan, bahwa suara itu bisa didengar oleh sel. Selama ini bunyi suara hanya terkait dengan musik,
dengan suara-suara indah tadi, tentang suara keras. Tapi ternyata sel tubuh manusia, setiap sel ini yang jumlahnya sebanyak berat tubuh kita, 70 triliun jumlahnya, itu bisa mendengar. Jadi di masa depan penelitian akan berlanjut sehingga suara bisa dimanfaatkan untuk menyuruh sel melakukan segala macam, sejak dari metabolisme lemak sampai ke ekspresi gen. Bahwa suara atau bunyi yang merupakan peristiwa mekanis itu bisa dipakai untuk menyembuhkan. Jadi nantinya obat tidak hanya ditelan, tapi obat bisa dengan suara, bisa didengar. Jadi terapi tanpa kimia, tanpa bedah operasi akan terbuka dengan temuan tentang suara ini. Jadi suara mengaji, suara yang indah, suara yang keras, semuanya bisa digunakan untuk kemaslahatan manusia. Jadi pantaslah banyak ayat yang bicara tentang suara. Wallahu a'lam.